warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan baca kami yang berjudul Film Mendadak Dangdut tahun 2006, Pemahaman Geografi Budaya dan Identitas. Film Mendadak Dangdut ini berkisah tentang Patrick yang bekerja sebagai penyanyi pop rock yang sangat terkenal, dan kakaknya yang bernama Yulia bekerja sebagai manajer adiknya sendiri. Mereka tertangkap oleh polisi karena razia narkoba di jalan raya. Hal ini dikarenakan tingkah laku si Gary, pacar dari Yulia, yang dimana Gary membawa 5 kg bubuk heroin yang disimpan di mobil Patrick. Ketika si Patrick dan Yulia berlari dari kejaran polisi, mereka berlari ke suatu perkampungan penduduk. Dan untuk menutupi identitas mereka dari polisi, Yulia memaksa Patrick untuk bernyanyi orkes dangdut yang dipimpin oleh Rizal. Dan alhasil, Patrick menyanyi dengan sangat memukau karena didukung oleh wajahnya juga yang menawan. Walaupun dalam segi lagu dangdut, suara Patrick itu belum terlalu terbentuk. Dan dari sinilah Patrick berubah atau beralih profesi menjadi penyanyi dangdut dan bukan lagi penyanyi rock yang terkenal. Tetapi sayangnya keberadaan mereka kembali lagi tercium oleh aparat, sehingga Patrick dan Yulia kembali lagi diciduk oleh polisi. Tapi karena terbukti tidak bersalah, karena telah ditangkapnya Gary di Batam dan mengakui bahwa heroin yang ada di mobil Patrick itu adalah miliknya, maka Patrick dan Yulia dibebaskan. Film Mendadak Dangdut ini mengundang perhatian para kritikus-kritikus film Indonesia. Salah satunya adalah Erik Sasono. Erik Sasono memberikan pendapatnya atau mengkritik film ini sesuai dengan pengamatannya. Beliau mengatakan bahwa pada penggambaran ruang di film ini memiliki masalah tersendiri karena menurutnya seolah-olah permasalahan di ruang baru Patrick Yulia ini sangat mudah untuk diselesaikan. Tetapi pendapat ini adalah salah satu pengamatan yang keliru karena Erik Sasono dianggap gagal melihat atau gagal menemukan betapa kompleksnya faktor perubahan yang mendukung faktor ruang yang mendukung perubahan identitas dan representasi Patrick. Oleh karena itu, bacaan ini berusaha untuk menganalisis film Mendadak Dangdut tahun 2006 dengan pemahaman geografi budaya atau kultur geografi dan pendekatan pergeseran identitas dan representasi dalam bidang kultur studi. Alasan mengapa film ini menarik untuk dikaji karena film ini menggambarkan suatu proses pergeseran identitas individu dalam konteks perkotaan yang sangat sulit untuk terjadi, tetapi di pihak lain sangat mudah terjadi dalam waktu yang sama, seperti yang terjadi oleh pemeran utama, yaitu si Patrick, yang dimana dia harus menyesuaikan diri hidup di perkampungan dan berpindah profesi dari semulanya penyanyi pop rock menjadi penyanyi kampung hanya untuk menghindari kejaran para polisi. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya. Budaya dan geografi saling berkelindang dan menjadi salah satu faktor penentu yang membentuk kehidupan masyarakat. Identitas dibentuk oleh konotasi-konotasi yang muncul ketika manusia hidup pada suatu tempat atau lokasi tertentu. Geografi budaya membahas bagaimana ruang dan tempat
serta membentuk kepercayaan beserta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat yang menghuni suatu tempat tertentu, yang dengan sendirinya membentuk identitas masyarakat tersebut. Contoh bahwa geografi budaya merupakan suatu arena kontestasi adalah adanya dua macam geografi dalam satu kota, yakni geografi yang bersifat resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kuasa dan kepentingan tertentu, dan jenis geografi yang boleh dikatakan milik rakyat yang berlawanan dengan geografi versi resmi. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu mengenai budaya, geografi, representasi, dan identitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi dan identitas. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu representasi. Representasi adalah sebuah proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang, lalu masuk ke akal untuk diproses, yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide yang dengan bahasa akan disampaikan atau diungkapkan kembali. Oke, lanjut. Representasi membentuk individu serta menciptakan identitas kolektif suatu masyarakat, karena di dalam representasi ini makna diciptakan. Dengan demikian, siapa kita secara individu maupun secara kelompok lebih ditentukan oleh faktor eksternal atau faktor luar. Dan representasi itu sendiri diciptakan oleh proses budaya serta sistem simbolik sedemikian rupa sehingga identitas kita terbentuk dan posisi kita sebagai subjek menjadi jelas. Menurut Chris Berker 2000.211, identitas adalah sesuatu yang tidak memiliki esensi pada diri sendiri. Identitas tidak memiliki muatan-muatan yang bersifat universal. Di sini masih menurut Berker 2000.220, identitas adalah sesuatu yang diproduksi dalam diskursus, dan diskursus itu sendiri dibentuk oleh sejumlah peraturan dan konvensi yang membentuknya. Diskursus itu sendiri adalah suatu proses yang mendefinisikan serta menciptakan objek-objek pengetahuan. Lanjutkan lagi. Di sini juga saya melihat bahwa identitas juga merupakan produk murni dari konstruksi sosial. Itu disebabkan identitas bersifat emosional, tidak tetap, dan relasional, yakni tergantung dengan siapa individu menjalin relasi pada konteks tertentu. Dengan demikian, identitas bersifat sementara karena identitas bisa berubah tergantung pada konteks di mana individu berada. Dalam pembentukan identitas tersebut juga ada dua proses yang terjadi, yaitu penolakan dan penerimaan. Identitas juga tidak pernah netral, di dalamnya selalu terdapat nilai-nilai yang bertentangan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya lagi. Tapi di sini saya hanya sedikit menjelaskan tentang identitas, representasi, dan pemaknaan dalam film Mendadak Dangdut. Dalam film Mendadak Dangdut ini diawali dengan adegan Patrick yang menyanyikan lagu-lagu pop yang dikenal luas oleh publik. Dia percaya bahwa identitas dirinya sebagai penyanyi pop dan segala fasilitas dan kemudahan yang ia miliki adalah dua hal yang tak terpisahkan. Ia telah terbiasa dengan kemewahan, contohnya sedan atau mobil yang ia naiki sekarang untuk pulang ke rumah merupakan mobil mewah yang ia nikmati juga dengan kakaknya Yulia, sekaligus manajer pribadinya sendiri. Oke, bagian ini menyiratkan satu hal penting,
yakni bahwa ada bagian-bagian kota yang di sini berwujud parks atau jalan-jalan dalam kota yang perlu dihindari karena menimbulkan ketidaknyamanan. Adegan ini adalah adegan semacam first hand doing tentang apa yang akan senantiasa dilakukan Patrick selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Di sini kita melihat hubungan yang dekat antara lokalitas atau tempat atau jalan berlubang yang harus dihindari. Dengan identitas Patrick sebagai penyanyi termasyhur yang tergabung dalam kelas sosial tertentu demi menjaga suatu bentuk identitas yang mutlak, penjagaan akan identitas harus sekaligus berwujud penghindaran akan segala sesuatu yang berlawanan dengan identitas tersebut. Hal yang menarik terjadi dalam adegan berikutnya. Patrick dan Yulia berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Mereka berdua berlari memasuki perkampungan padat penduduk, sampai akhirnya tiba dan berhenti di sebuah pertigaan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pada halaman 115 dan 117. Di sini, Patrick bersama kawannya yaitu Yulia, mereka itu posisinya sedang dikejar-kejar polisi. Mereka itu bisa dikatakan buronan. Di sini singkat cerita si Patrick ini adalah seseorang yang sangat-sangat menyukai musik pop. Bagi dia, musik pop itu berhubungan dengan tempat yang bersih, rapi, nyaman. Dan di sini dia itu seseorang yang sangat-sangat tidak menyukai dangdut. Bagi dia, dangdut ini tidak berkualitas. Pokoknya dia ini sangat-sangat membenci yang namanya musik dangdut. Karena menurutnya musik dangdut itu bisa dikatakan dan kata kasarnya itu sangat-sangat menjijikan buat dia. Pada suatu hari, masuklah Patrick ini di sebuah perkampungan di mana monoton orang-orang di perkampungan ini sangat menyukai musik dangdut. Dan di sini dia harus membuat dirinya berbaur dengan orang-orang yang ada di perkampungan ini. Kalau tidak, pasti dia akan sangat-sangat tidak disukai di perkampungan ini. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang mengajak si Patrick ini untuk dangdutan, dan di sini dia itu sangat menolak dengan bahasa yang sangat kasar. Bahkan dia mengatakan bahwa mereka itu adalah najis buat mereka karena pemuda ini di suatu perkampungan ini lebih condong menyukai dangdut, sedangkan bertolak belakang dengan apa yang dia sukai, karena dia lebih menyukai yang namanya pop menurut dia. Dan di sini juga ada seorang wanita yang terkenal Fetty Manis Madu. Di sini wanita ini menganggap musik dangdut bahwa musik dangdut di sini lebih ditonjolkan kepada goyangannya, karena dengan mereka bergoyang, musik dangdut ini akan mendatangkan banyak uang. Karena dia seorang wanita yang bisa goyang dengan semenarik mungkin. Sedangkan di sisi lain ada seorang pemuda yang bernama Rizal. Di sini dia berpendapat bahwa di musik dangdut ini tidak harus mengutamakan yang namanya goyangan. Karena menurut dia, musik dangdut ini memiliki ciri khas tersendiri. Musik dangdut ini memiliki makna tersendiri. Karena menurut si pemuda ini, identitas suatu rakyat di Indonesia itu adalah musik dangdut dibandingkan musik pop. Jadi jadi di sini sangat banyak bertolak belakang satu sama lain, karena di satu sisi orang-orang lebih menyukai pop, di satu sisi lagi mereka menyukai musik dangdut. Jadi di sini konfliknya itu hanya antara musik, selera, dan sudut pandang yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya, fetish kultural pun sering dimanfaatkan tubuh perempuan yang wujudnya banyak kita lihat dalam film-film, iklan-iklan, novel-novel, dan situs internet ataupun media-media budaya yang lain.
tubuh perempuan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga produk visual yang menggunakan tersebut mampu menimbulkan efek tertentu pada para pemandang dan penikmatnya. Tatapan pria pada tubuh Patrick tidak muncul dari mata laki-laki dewasa, namun dari mata sesosok anak laki-laki kecil yang dimunculkan dalam film untuk menimbulkan kejenakan, atau laki-laki itu adalah Mamat yang ketika berjumpa. Selanjutnya saya akan menceritakan perubahan Patrick saat di perkotaan dan di perkampungan. Sikap Patrick yang dulunya egois, pemarah, tidak menghargai orang lain, selalu menganggap remeh segala sesuatu, dan kakak sekaligus manajer dibentak-bentak olehnya. Tetapi satu-satunya orang yang dapat mengerti Patrick ialah kakaknya yang bernama Yulia. Setelah Patrick berada di perkampungan, perlahan-lahan sifat Patrick mulai berubah menjadi penyayang, menghargai orang lain, dan berusaha membahagiakan kakaknya. Tetapi bukan hanya sifatnya saja yang berubah, musiknya pun ikut berubah. Yang dulunya pop rock sekarang menjadi dangdut. Selanjutnya adalah Patrick adalah individu yang mengklaim dirinya secara implisit sebagai anggota dari komunitas high culture, namun menjadi nyata bahwa apa yang dianggapnya low culture ternyata tidak inferior dibandingkan dengan high culture. Migrasi perempuan di era globalisasi menjadi sebuah genderet speech di mana kekuatan-kekuatan bersifat maskulin atau negara kekuatan ekonomi dalam ekonomi pasar yang berdasarkan kompetisi kekuatan teknologi serta hasrat seks laki-laki bersifat eksploitatif terhadap perempuan. Jadi kesimpulannya adalah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan perkotaan tidak bisa dinamakan secara tunggal.